Gemuruh. Badai energi yang menakutkan berkecamuk di langit. Segala sesuatu dalam radius 10.000 kaki menjadi hitam saat ini. Luar angkasa sendiri telah runtuh karena bentrokan yang menakutkan ini. Ekspresi kebanyakan orang berubah ketika mereka melihat ruang hitam di langit. Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun, masih sangat jarang bagi mereka untuk melihat benturan sebesar ini. Mereka semua mengerti bahwa dengan kekuatan mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk sesaat jika mereka diserang oleh badai energi itu. Bahkan jiwa mereka akan hancur karenanya. Xiaoyan itu berani melawan petir iblis hitam. Beberapa sesepuh di atas panggung batu tanpa sadar bergumam dengan suara tertegun setelah melihat Xiaoyan melakukan pukulan. Xiaoyan itu adalah bintang 1 awal Dou Sheng. Seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi petir iblis hitam. Penatua pertama yang berpakaian linen memandang ke langit dan berbicara dengan suara yang lemah. Petir iblis hitam ini mungkin tidak sebanyak petir tingkat 9, tapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan seorang elit Ban Sheng tidak akan berani sembarangan menerima serangan itu dari sebelumnya. Dou Sheng bintang 1. Keenam lelaki tua itu merasakan hati mereka gemetar setelah mendengar kata-kata lelaki berpakaian linen itu. Meskipun mereka sudah menyimpulkan kekuatan Xiaoyan, hati mereka tanpa sadar terkejut saat mendengar tetua pertama memverifikasinya. Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai kelas Ban Sheng setelah banyak kesulitan, namun Xiaoyan ini telah melampaui mereka di usia yang sangat muda. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia lebih unggul. Sepertinya Xiaoyan akan menang dalam pemilihan ini, sesepuh mendesah. Jika ini terjadi, mereka akan mendapat keuntungan terkait masalah aliansi. Aliansi mungkin bertentangan dengan peraturan menara pil, tetapi seseorang harus melakukan apa yang diperlukan pada waktu yang tepat. Hall of Soul sangat kuat, dan ada klan Hun di belakangnya. Mencari sekutu adalah solusi yang masuk akal bagi menara pil untuk bertahan hidup. Penatua pertama terdiam sesaat sebelum berbicara. Aturan menara, hanya akan ada aturan jika menara itu ada. Jika menaranya lenyap, apa gunanya membicarakan aturan? Semua orang saling memandang setelah mendengar suara lembut tetua pertama. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala perlahan. Badai energi yang mengamuk di langit berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah badai berhamburan, ruang yang telah runtuh mulai secara bertahap menyembuhkan dirinya sendiri. Sinar matahari yang hangat sekali lagi berhamburan dari langit ke gunung ini. Banyak pasang mata kembali ke langit setelah badai menyebar. Mereka melihat seorang pemuda berdiri di sana. Badai energi yang menakutkan dari sebelumnya tidak dapat menyebabkan dia terluka sedikit pun. Tubuh tegang Xiaoyan perlahan rileks saat dia merasakan badai yang menghilang di langit. Dia mengepalkan tinjunya. Perasaan mati rasa menyebar darinya. Kekuatan petir iblis hitam agak melebihi harapannya. Dari kontaknya dengan itu sebelumnya, Xiaoyan mengerti bahwa takdirnya tidak akan lebih baik dari 5 boneka setan langit jika dia tidak maju ke kelas Ban Sheng. Apakah ini petir yang ditarik dengan harta karun pil tingkat 9? Ini memang kuat. Xiaoyan dalam hati memuji. Namun, petir iblis hitam ini tidak ada dalam jumlah besar meski kekuatannya mengejutkan. Oleh karena itu, lapisan tebal awan hitam di langit perlahan menghilang setelah beberapa petir hitam meletus darinya. Mengaum. Roar 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 roar. Naga api di bawah tiba-tiba meraung ke langit saat awan hitam tersebar. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tubuhnya yang sangat besar. Gelombang energi yang mengejutkan meletus dari tubuhnya. Bang! Fluktuasi energi ini menjadi liar dan ganas. Pada akhirnya, naga api itu meraung. Tubuhnya yang sangat besar meledak di depan banyak pasang mata yang terpana. Sinar cahaya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api setelah itu pecah. Sinar cahaya ini terbang ke langit, menghindari api yang telah menjebaknya. Mencoba kabur? Namun, Xiaoyan dengan keras tertawa saat cahaya ini keluar. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan sinar cahaya itu dengan gaya seperti hantu.
Tangannya yang besar meraih cahaya. Mengaum. Roar 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 hua. Sinar cahaya itu dengan cepat membengkak saat Xiao Yan berusaha meraihnya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi binatang buas yang sangat besar. Cakar besarnya disertai dengan angin kencang saat menghantam Xiao Yan. Bang! Binatang buas besar itu mengeluarkan raungan sengsara setelah bentrokan. Tubuh besarnya dengan cepat terbang kembali. Xiao Yan tersenyum setelah mengirim binatang besar itu terbang kembali. Dia kemudian mengejarnya lagi. Cahaya yang kuat sekali lagi meletus dari tubuh binatang besar itu saat melihat Xiao Yan bergegas. Tubuhnya dengan cepat menyusut, dan dalam sekejap mata, ia mengambil bentuk manusia. Cahaya menghilang dan Xiao Yan dengan cepat menjadi tertegun karena Xiao Yan yang lain telah muncul di langit. Menarik, apakah ini pil harta karun tingkat 9? Itu benar-benar bisa berubah menjadi bentuk manusia. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah melihat bentuk manusia ini. Jika pil harta karun tingkat 9 ini diizinkan untuk melarikan diri, itu mungkin benar-benar akan menjadi hal yang aneh dan misterius. Tentu saja, skenario lain yang lebih mungkin adalah bahwa beberapa ahli lain akan merasakan keunikannya dan kemudian menangkap dan mengkonsumsinya. Meskipun pil harta karun tingkat 9 memiliki kecerdasan, kekuatannya tidak dapat bertarung dengan seorang ahli seperti Xiao Yan. Mengaum. Roar hua roar hua. Pil harta karun tingkat 9 yang telah berubah menjadi Xiao Yan, jelas tidak tahu bahasa manusia. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengaum pada Xiao Yan. Perubahan tak terduga ini juga menarik banyak tatapan aneh. Bahkan Grandmaster Alkemis yang hadir mengalami kesulitan menemukan pil harta karun tingkat 9. Makanya, mereka merasa sedikit takjub saat melihat pil obat berubah menjadi bentuk manusia. Haha, anak kecil ini sebenarnya telah berhasil memperbaikinya, tapi aku ingin tahu jenis pil obat apa itu. Tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat 9 tanpa formula obat apapun. Xuan Kongxi tertawa. Yao Lao menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenali pil obat yang telah disempurnakan Xiao Yan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia dapatkan adalah petunjuk dari aroma pil bodhisattva di dalam pil obat ini. Namun, pil obat ini berkali-kali lebih kuat dari pil bodhisattva. Xiao Yan tidak terjerat dengan pil harta karun tingkat 9 di langit. Dia menemukan kesempatan untuk mengepalkan tangannya dan mengunci pil obat di tempatnya. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke depan dan menekan keningnya dengan tangan. Tubuh pil harta karun tingkat 9 dengan cepat bergetar. Tubuhnya dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi pil obat seukuran mata naga zamrud. Pil obat tetap tertahan di telapak tangan Xiao Yan. Lapisan demi lapisan kabut pil menyebar dari pil obat sebelum memenuhi sekitarnya. Sekilas, itu memamerkan penampilan yang sangat misterius. Xiao Yan mulai perlahan turun dari langit setelah menahan pil obat tingkat 9. Matanya melirik ke arah wajah marah iblis tua Hou yang mudah berubah. Pada saat ini, iblis tua Hou memegang pil obat berwarna merah menyala di tangannya. Dia pasti kalah dari Xiao Yan. Akankah kalian berdua mengenalkan pil obat yang telah kamu saring? Seorang tetua tertawa setelah melihat Xiao Yan mendarat di tanah. Pil misterius setan api yang tenang, pil obat tingkat 8 berwarna 9. Jika seseorang yang mempraktikkan afinitas api Douki mengonsumsinya, ada kemungkinan Douki seseorang mengalami transformasi dan meningkatkan kekuatan bertarungnya. Iblis tua Hou mengangkat pil obat di tangannya. Nada suaranya tanpa sadar mengandung rasa bangga. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah, mampu memperbaiki pil misterius setan api yang tenang membuktikan kemampuannya. Pil obat yang bisa mengubah Douki seseorang bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan semua orang. Xiao Yan, bagaimana denganmu? Xiao Yan dengan lembut mengangkat pil obat zamrud itu. Dia tersenyum dan mulai menjelaskan, pil pengembali bodhisattva agung, pil harta karun tingkat 9. Efeknya mirip dengan pil bodhisattva. Namun, itu hanya meningkatkan kemungkinan bahwa pil bodhisattva memberikan terobosan ke kelas Ban Sheng sebanyak 2 kali lipat.
2 kali lipat? Bagaimana mungkin? Penjelasan Xiao Yan segera menarik banyak seruan. Oh. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, bahkan wajah tetua pertama itu sedikit berubah. Menerobos ke kelas Ban Sheng adalah rintangan yang terkenal dan sangat sulit bagi seorang elit Douzun. Sejumlah ahli top yang tak terhitung jumlahnya tetap terjebak pada langkah ini. Mereka akan gagal melangkah ke tingkat berikutnya bahkan di akhir hidup mereka. Justru karena ketidakmampuan untuk maju inilah puncak Douzun akan menjadi gila karena pil Bodhisattva ini. Pil Bodhisattva asli memiliki hampir 20% kemungkinan berhasil. Sekarang, setelah peluang sukses meningkat 2 kali lipat, tingkat keberhasilannya meningkat menjadi lebih dari 50%. Dengan kata lain, hanya satu pil pengembali Bodhisattva Agung akan memberikan puncak Douzun dengan tingkat keberhasilan 50%. Jika berita ini menyebar, banyak puncak mata Douzun akan memerah. Mereka akan mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka untuk sampai ke pavilion bintang jatuh dan meminta pil ini. Pil pengembali Bodhisattva Agung ini dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari pil Bodhisattva. Itu adalah pil obat yang telah dipahami Xiao Yan setelah sejumlah percobaan yang tak terbayangkan selama 100 reinkarnasinya di dalam pohon Bodhisattva. Pil obat ini hanya bisa dimurnikan oleh Xiao Yan karena ia memiliki api surgawi dan telah mengalami diperkuat oleh hati Bodhisattva. Bahkan jika orang lain mempelajari formula obat ini, tidak mungkin meningkatkan efek pil Bodhisattva sampai tingkat yang menakutkan. Satu-satunya aspek yang tidak menguntungkan adalah bahwa pil pengembali Bodhisattva Agung ini perlu dimurnikan dengan benih Bodhisattva sebagai bahan utamanya. Xiao Yan memiliki kurang dari 10 benda misterius alami ini di tangannya. Xiao Yan, kamu harus tahu bahwa setiap klaim palsu saat ini akan membuatmu didiskualifikasi. Seorang penatua ragu sejenak sebelum memberitahu Xiao Yan. Penatua, Anda dapat yakin bahwa Xiao Yan akan menanggung konsekuensi dari klaim palsu. Xiao Yan tertawa dengan suara samar. Beberapa sesepuh itu bertukar pandangan satu sama lain setelah mendengar jawabannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala perlahan. Dalam hal itu, tetua pertama berpakaian linen melirik Xiao Yan saat dia akhirnya berbicara. Tingkat pil pengembali Bodhisattva Agung telah melampaui tingkat pil misterius setan api yang. Pemenang terakhir dari seleksi ini adalah Xiao Yan. Wajah iblis tua Hou bercampur hijau dan merah setelah mendengar pengumuman terakhir. Dia berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan Yao Lao setelah persaingan panjang mereka selama puluhan tahun, tetapi kenyataan kejam mengajarinya bahwa bahkan murid Yao Lao dapat dengan mudah mengalahkannya dalam hal keterampilan perbaikan obat. Haha, selamat, Yao Tua. Xuan Kongzi menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum saat dia memberi selamat kepada Yao Lao. Orang tua, Anda telah mengajar seorang murid yang luar biasa. Xiao Yan ini sepertinya sudah melampauimu, kan? Senyum di wajah Yao Lao membentang dari telinga ke telinga saat dia mendengar banyak ucapan selamat dari sekitarnya. Penampilan Xiao Yan hari ini membuatnya merasa jauh lebih bangga daripada jika dia secara pribadi memperoleh kemenangan. Begitu seseorang mencapai usia seseorang, karakter kompetitifnya akan melemah. Seseorang akan merasa lebih bahagia mendandani murid saat dia mewariskan semua kemampuannya kepada mereka. Setelah melihat muridnya memperoleh pencapaian seperti itu, secara alami dia akan merasa sangat puas sebagai guru. HMPH. Iblis tua Hou merasa sedih saat melihat wajah Yao Lao yang tersenyum. Dia dengan kasar mengayunkan lengan bajunya sebelum berbalik untuk pergi. Tetua pertama memandang Xiao Yan dari panggung batu. Wajah lamanya menampakkan senyum tipis. Meskipun Xiao Yan jauh lebih muda darinya, usia seseorang tidak terlalu penting di dataran tengah. Yang terpenting adalah kekuatan seseorang. Terlepas dari apakah itu dalam istilah Douki atau alkimia, Xiao Yan memenuhi syarat untuk diperlakukan setara olehnya. Xiao Yan, kamu akan menjadi tetua menara pil kecil di masa depan. Baik Anda dan Yao Chen harus mengikuti saya. Kami perlu mendiskusikan masalah yang Anda bawa kepada kami. Xiao Yan bersukacita di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya saat dia mengangguk.
Alasan mereka datang ke Menara Pil kecil adalah karena aliansi. Jika bukan karena suara penting, dia tidak akan tertarik untuk bersaing dengan orang-orang tua ini. Tetua pertama berbalik dan perlahan berjalan menuruni panggung batu setelah mengucapkan kata-katanya. Beberapa sesepuh di belakangnya mengikuti. Ayo pergi. Kelompok Yao Lao dan Xuan Kongzi mendekati Xiao Yan dengan wajah penuh senyum. Mereka melihat ke belakang kelompok penatua pertama sebelum salah satu dari mereka berbicara. Masalah selanjutnya akan jauh lebih sederhana, aliansi kemungkinan besar akan berhasil. 10 sesepuh, termasuk Xuan Kongzi dan 2 kepala menara lainnya, duduk terpisah di ruang rapat kecil di dalam Menara Pil kecil. Xiao Yan dan Yao Lao juga menemukan tempat duduk di samping dan duduk. Setelah itu, mata mereka tertuju pada tetua pertama yang duduk di kursi pemimpin. Menara Pil selalu netral. Ia tidak berpihak pada faksi manapun. Ini dapat dianggap sebagai aturan Menara Pil. Suara tenang tetua pertama perlahan memenuhi aula besar. Banyak penatua telah menyatakan penentangan mereka terhadap aliansi ini. Meskipun Pil Tower dan Hall of Souls bermusuhan, membentuk aliansi akan melanggar aturan Pil Tower. Penatua pertama, seseorang tidak bisa mengatakannya seperti ini. Hall of Souls telah menangkap banyak alkemis selama bertahun-tahun. Meskipun mereka melakukannya secara relatif rahasia, banyak informasi telah menyebar. Menjadi tanah suci di hati banyak alkemis, Menara Pil memiliki tugas untuk melindungi mereka, tetapi Menara Pil belum bereaksi kuat terhadap perilaku Hall of Souls yang tidak terkendali dan sembrono. Jika ini berlanjut lebih lama, beberapa alkemis pasti akan merasa tidak puas, dan Menara Pil akan kehilangan penghargaannya yang tinggi. Pada saat itu, tanah suci, ini hanya akan ada dalam nama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sebelum menjawab. Selain itu, setelah Menara Pil kehilangan statusnya sebagai tanah suci di hati semua alkemis, apa perbedaan antara Menara Pil dan faksi biasa? Kata-kata Xiao yang tidak terlalu sopan dan juga tidak memberi semua orang wajah apapun. Mereka sangat belak-belakan saat dia menyatakan situasi Menara Pil saat ini. Dia perlu menggunakan situasi yang agak serius ini untuk menghancurkan cara bertele-tele para sesepuh ini saat mereka mencoba untuk melestarikan aturan. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Ekspresi beberapa sesepuh mungkin tampak jelek, tetapi mereka juga memahami keseriusan situasi yang terungkap oleh kerutan tajam mereka. Tingkat di mana Hall of Souls mengumpulkan jiwa telah tumbuh lebih cepat selama beberapa tahun terakhir ini. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak bersembunyi, tidak diragukan lagi menyebabkan banyak alkemis panik, tetapi Menara Pil masih tidak melakukan tindakan pencegahan apapun. Para alkemis ini mungkin menahan teror pada awalnya, tapi hati mereka pasti akan mendingin seiring berjalannya waktu. Begitu mereka menemukan bahwa Menara Pil ini, yang dianggap sebagai tanah suci di hati mereka, tidak dapat memberi mereka perlindungan apapun, mengapa ada di antara mereka yang menganggap Menara Pil sebagai tanah suci yang tidak dapat dilanggar? Tetua pertama di kursi pemimpin menjadi diam karena kata-kata Xiao Yan. Baru kemudian dia dengan lembut menghela nafas dan berkata, Yao Chen, muridmu ini tidak hanya luar biasa dalam hal douki dan kemurnian obat, bahkan kata-katanya tajam. Haha, anak muda cenderung sedikit sombong. Penatua pertama, maafkan dia jika dia telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Dia tampak cukup senang. Bahkan jika dia sombong, dia memiliki kekuatan untuk mendukung kata-katanya. Tetua pertama menggelengkan kepalanya. Dia segera melihat Xiao Yan dan berkata, saat ini, Anda dapat dianggap sebagai penatua Menara Pil kecil. Dalam hal ini, ada suara mayoritas yang mendukung aliansi. Meskipun saya adalah penatua pertama, saya harus mematuhi peraturan ini. Oleh karena itu, Anda berhasil kali ini. Terima kasih, tetua pertama. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, wajahnya masih menunjukkan kegembiraan yang sulit ditekan setelah mendengar kata-kata ini. Dia menangkupkan kedua tangannya saat dia menjawab. Menara Pil adalah bagian terpenting dari aliansi. Jika mereka gagal membuat Menara Pil untuk berpartisipasi, aliansi hanya akan menjadi setengah kuat bahkan jika itu terbentuk. Oleh karena itu, Xiao Yan dan Yao Lao telah berusaha keras untuk membuat aliansi berhasil.
Untungnya, upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Hall of Souls memang musuh bersama dari semua alkemis. Karena kekuatan mereka, kami belum dapat terlibat secara pasti dalam perang berdarah dengan mereka. Kerugian yang akan kami derita akan lebih besar lagi jika kami melakukannya. Penatua pertama menghela nafas. Namun, kompromi ini jelas membuat Hall of Souls menjadi lebih sombong. Itu mungkin bagi kita untuk menggunakan aliansi ini untuk menghalangi Hall of Souls. Jika Hall of Souls tidak tahu bagaimana menahan, baik Piltover dan aku hanya bisa bertarung dengan mereka sampai akhir seperti yang terakhir kali. Tetua pertama, Anda dapat yakin bahwa Menara Pil tidak akan menjadi satu-satunya yang bertarung ketika saatnya tiba. Xiao Yan meyakinkannya dengan suara yang dalam. Senyuman muncul di wajah tetua pertama setelah mendengar kata-kata menghibur Xiao Yan. Dia mengangguk perlahan dan bertanya, kapan aliansi akan dibentuk? Tetua pertama, silakan datang ke Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari. Pavilion Bintang Jatuh, lembah api yang terbakar, dan sekte bunga akan secara resmi membentuk aliansi. Xiao Yan menjawab. Oh, bahkan sekte bunga dan lembah api terbakar telah setuju untuk bergabung dengan aliansi? Haha, sepertinya Anda benar-benar telah merencanakan sesuatu yang cukup besar. Semua sesepuh mengungkapkan sedikit perubahan pada ekspresi mereka setelah mendengar nama-nama ini. Mereka bisa merasakan betapa hebatnya aliansi ini jika berhasil. Pada saat itu, bahkan Hall of Souls tidak akan berani meremehkannya. Aye, saya pribadi akan menuju ke Pavilion Bintang Jatuh dalam waktu 3 hari untuk menyelesaikan formalitas aliansi. Tetua pertama tersenyum saat dia melihat senyum yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia merasakan darah di tubuhnya, yang telah dingin selama bertahun-tahun, tanpa sadar menjadi sedikit lebih hangat. Hall of Souls, apakah dendam kita dari dulu akan terselesaikan sepenuhnya? Xiao Yan dan Yao Lao tinggal 1 hari lagi setelah menyelesaikan masalah Menara Pil kecil. Selanjutnya, mereka pergi dan bergegas tanpa henti kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Sebagai tuan rumah, Pavilion Bintang Jatuh harus melakukan banyak hal untuk mempersiapkan aliansi ini. 2 hari berlalu dalam sekejap mata sementara Pavilion Bintang Jatuh sibuk dengan urusan aliansi. Pertahanan Pavilion Bintang Jatuh menjadi sangat ketat setelah 2 hari. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari Pavilion Bintang Jatuh menutupi radius 500 km di sekitar alam bintang. Setiap gerakan kecil akan ditangkap oleh mata-mata Pavilion Bintang Jatuh. Awan berlama-lama di atas gunung tempat Pavilion Bintang Jatuh menerima tamunya. Yao Lao, Xiao Yan, Cailin, dan kelompok lainnya sudah tiba di sini sebelumnya. Pintu ke alam bintang telah dibuka untuk menerima tamu. Matahari yang cerah secara bertahap naik di atas kepala mereka dengan aliran waktu. Swos! Suara deras angin tiba-tiba memecah kesunyian. Xiao Yan dan Yao Lao adalah orang pertama yang mendeteksi suara ini. Kepala mereka terayun untuk melihat pintu masuk alam bintang. Sekelompok lampu menyerbu ke arah mereka. Mereka muncul di atas gunung ini setelah beberapa kilatan. Cahaya itu akhirnya menghilang, menampakkan sekelompok sosok cantik. Anggota sekte bunga adalah yang pertama bergegas. Mata Xiao Yan berhenti pada Yun Yun di dekat bagian depan kelompok ini dari sekte bunga sebelum beralih ke tempat di depan. Ada 2 wanita berdiri di sana. 2 aura yang sangat kuat secara samar-samar merembes keluar darinya. Ban Sheng tingkat menengah dan Ban Sheng tingkat tinggi, kekuatan yang disembunyikan oleh sekte bunga memang kuat. Haha, Fairy King dan Fairy Hua, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Bagaimana kabarmu? Yao Lao tersenyum dan dengan keras menyapa kedua wanita ini. Kelompok di langit secara bertahap turun sebelum mendarat di depan kelompok Xiao Yan. Wanita cantik berjubah istana hijau menatap Yao Lao dengan mata yang rumit saat dia dengan lembut berkata, kamu akhirnya berubah menjadi orang tua setelah tidak mengunjungiku selama bertahun-tahun. Yao Lao tanpa sadar merasa sedikit malu setelah mendengar kata-katanya. Xiao Yan sedikit terkejut setelah melihat mata wanita cantik yang agak rumit itu. Dia tidak asing dengan tatapan ini. Xuan Yi terlihat seperti ini setiap kali dia melihat Yao Lao. Dulu guru itu tampan dan menarik. Dia telah meninggalkan hubungan yang rumit dengan seseorang di mana-mana. Ini adalah Pavilion Bintang Jatuh?
Itu membanggakan atmosfer sekte besar. Ini sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Angin liar yang panas tiba-tiba bertiup ke alam bintang ini sementara Xiao Yan diam-diam tertawa di dalam hatinya. Cahaya merah terang segera muncul di dalam alun-alun di gunung ini. Cahaya tersebar sebelum menampakkan sekelompok orang. Orang tua yang memimpin mereka memiliki rambut merah yang tampak sangat mencolok. Selain itu, aura menakutkan yang bahkan menyebabkan alis Xiao Yan berkedut menyebar seperti gelombang mengerikan saat lelaki tua ini muncul. Leluhur Hou Yun, iblis tua ini masih hidup. Yao Lao tersenyum sambil menatap lelaki tua berambut merah itu.